Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cita-cita yang selama ini saya rencanakan tercapai juga, bisa membeli bor Cordras merek Rio 20 volt. Jadi kita coba buka ya di sini ya. Sip. Oke. Dosnya kita review dulu. Dosnya sekilas. Kalau fisiknya sih kelihatannya standar-standar aja ya. Di sini untuk tampilan depannya, di sini ada model RC120V, RU Yun Cordless Impact Drill 20 volt, but in LED for work in dark area. Artinya ada lampu penerangan untuk pekerjaan di daerah gelap. Kemudian comfortable rubber side grip ya, 5 horse quick time baterai charger. Artinya kita dapat mengecas baterai selama 5 jam ya. Variable speed switches, maksudnya punya kecepatan yang bervariasi, tinggal kita atur. Kemudian di pojok kanan atas di sini ada shock size ya. Shock size maksudnya kapasitas mata bor ya, yang dapat digunakan dari 1 sampai 10 mm atau 3/8 inci. Kemudian maksimum torsi, tenaga maksimumnya 950 in per pound. Kemudian no load speed. Oke, no load speed. Load speed artinya kekuatan keluar ya, putaran keluar ya, 0,2 sampai 500 rpm per menit, rotasi per menit ya. Kemudian ini di pojok kanan bawah di sini ada Japan Teknologi, artinya buatan Jepang ya. Nggak tahu sih Japan Teknologi maksudnya buatan Jepang atau standarisasi Jepang ya. Kemudian di belakang masih sama ya, masih sama. Di sini ada service warranty. Kemudian di pojok kanan atas masih sama tulisannya. Di bawah sekilas masih sama, ada Japan Teknologi, www.riopowertools.com di daerah sini ya. Kemudian kita singkirkan dulu dus kemasannya ya. Oke, kita lanjut ke kotak amal. Kotak amal kalau kita lihat sekilas cukup kokoh di depan ada tulisan Rio bagian depan, kemudian belakang standar cukup kokoh. Kemudian kita lihat ada locknya sudah menggunakan metal ya, locknya sudah pakai metal. Saya turunin dikit, kita langsung buka aja ya. Saya nggak bisa membandingkan antara produk ini dengan yang lain karena memang baru pertama saya beli bor Cordras. Di sini ada kartu garansi ya. Ini ada kartu garansi. Kita lihat dulu kartu garansinya bagaimana. Untuk kartu garansi di sini ada model, tanggal pembelian, kita belum diisi ya. Nomor untuk pemilik ya. Di sini cuma ada selama 6 bulan suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Kemudian persyaratan garansi bla 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 ya, nantilah kita baca. Yang penting di sini ada instruksi manual, yang di belakang ada manual book ya. Jadi satu kemasan ini ada 2 buku, yang satu kartu garansi belakang, yang depannya ini ada manual booknya. Kita singkirkan dulu. Kemudian yang tadi ini kita coba buka. Oke, kita singkirkan dulu alatnya. Kita lihat dulu bonus-bonusnya ya. Di sini ada kunci shock. Kunci shocknya 5 mili, yang terkecil. Kemudian yang terbesar 13 mili ya shocknya. Kemudian di sini ada kepala obeng ya. Kepala obengnya ada obeng bintang,
1, sudah ada nomornya, nomor 1 2, kemudian ada plus, kemudian ada plus lagi, minus 2, plus lagi, kemudian di sini ada sambungan sok ini ya, sambungan kunci sok ini. Kemudian di sini masih juga sambungan sok. Di sini ada 3 mata bor kayu, nomor 4 mili, 5 mili, dan 6 mili. Kemudian ada mata bor beton. Di sini ada 3 juga. Mata bor betonnya 4 mili, 5 mili, dan 6 mili. Sip. Ini ada sambungan sok ya, atau sambungan obeng. Ini memungkinkan untuk kita gunakan pada posisi yang susah dijangkau, sehingga kita menggunakan sambungan. Jadi dia posisinya bisa fleksibel, tetap mutar ya. Oke. Kita lanjut ke baterai. Ada 2 ya. Baterai 20 volt. Satu baterai itu 1,5 Ah atau 1500 mAh. Kemudian di sini ada chargernya, sudah pakai dudukan ya. Di sini ada indikator. Kita coba cas ya. Oke, kita coba cas apakah berfungsi. Oke. Lampu hijau artinya penuh ya, lampu merah artinya mengisi. Tapi karena nggak ada baterainya yang kita cas ya, kita coba isi dulu. Kita coba dudukan dulu baterai ini, baterai bornya. Kita matikan dulu. Oke, di sini sudah ada baterai yang saya cas ya. Coba kita nyalakan lampunya. Ya, rupanya indikatornya berfungsi ya. Indikator merah artinya pengisian, jika hijau berarti penuh. Kita lanjut ke bornya ya. Kita lanjut ke bornya. Ini cukup sih, cukup enak, artinya nyaman dipegangnya. Oke, jadi kita singkirkan dulu kotak amalnya. Kalau saya sebutnya ini kotak amal karena pasti banyak amal yang tersimpan di sini. Kotak amal kita singkirkan dulu. Kemudian kita lihat di sini ada di sini sudah pakai gantungan di pinggang atau di kantung. Kalau misal kita bekerja di posisi yang tinggi dan kita butuh tempat menyimpan sementara bor ini, jadi kita bisa ngegantung di tali pinggang ya, ikat pinggang atau di kantung. Kemudian di sini ada handle ya, ada handle. Ini ada handle putaran kanan ya. Sini ada handle putaran kanan, ini kanan kiri ya. Kalau kita gunakan untuk putaran maju mundur pada saat memasang skrup. Kemudian kita lihat di atas, di sini ada 2 tenaga, ada 2 power. Ini berfungsi ketika kita pakai mode drill ya. Jadi kita lanjut dulu ke drill. Ini modenya ada 3 mode. Ada mode yang ujung sini itu mode hammer, maksudnya ketika kita akan mengebor tembok ya, ketika kita akan mengebor tembok. Kemudian ini ada mode drill untuk pengeboran menggunakan mata bor. Kemudian ini untuk skrup ya, ketika kita ingin mata obeng. Di sini ada mode cepat dan lambat ya, high dan low. Ini biasanya kita gunakan ketika mode drill. Ya seperti ini ya, kita ketengahkan ini. Kemudian ini low-nya. Oke, low-nya ke belakang, high-nya ke depan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada untuk mode drill, di sini ada berapa kecepatan ya? Torsinya ini torsi 1 sampai di sini ada setengah, 6,5, ada 7, 8. Kemudian maksimalnya torsinya 18 ya. 18. Oke. Kemudian kita lanjut ke, kalau sekilas sih tutup kepalanya masih pakai yang 2 ya. Jadi saya lihat di konten-konten lain, di channel lain tuh kalau dia ngerasin kepala bautnya mungkin kayak gini ya. Coba saya ambilkan satu mata.
Kalau dia ngerasin, dia pakai kayak gini ya, tahan ini, ditahan ini, kemudian dikencangin yang ini ya. Ya, karena kepala bautnya terbagi dua, kepala bornya terbagi dua, ada posisi menahan. Dan yang beda dengan bor-bor lain mungkin seperti Inco atau Makita keluaran terbaru atau Crisbo ya, dia cuma satu tangan dikencangin, artinya porosnya ini asnya nggak berputar ya. Tapi kalau ini kita nahan, ini agak ribet, menurut beberapa orang agak ribet ya. Tetapi kalau menurut saya sih, saya rasa sama saja, nggak ada masalah, karena saya tetap menggunakan satu tangan kalau posisi kayak gini. Mungkin kalau saya mau kendurin, saya pakai putaran balik kayak gini ya. Kalau saya mau kencangin, saya tinggal putar as ini, andal maju mundurnya, andal putaran kiri dan kanan sih, reversible ya, bahasa kerennya sih. Saya nggak biasa pakai bahasa keren supaya gampang dipahami orang banyak ya. Kita putar kiri ya, putar kiri, putar kanan buat ngencangin, kemudian kita tahan kepalanya pelan, kita tekan. Nah, udah. Kalau kurang lagi, pegang kuat. Nah, oke, sip ya, berarti sudah kencang. Kalau mau dilepas, ini dorong, kemudian putar. Sudah. Jadi sebenarnya sama, nggak ada masalah antara yang kepalanya dua atau satu ya, tidak ada masalah. Kemudian kita coba periksa dia punya kepala ya. Saya rasa aman, nggak goyang. Beda seperti merek-merek lain yang walaupun masih baru sudah goyang ya. Jadi kalau yang ini menurut saya cukup kokoh. Kemudian di depan di sini LED ya, yang tadi yang saya maksud di discnya, di kotaknya. Di sini ada LED untuk penerangan ya. Ini dia. Cukup terang sih. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang gelap, mungkin penerangannya sudah ada ya. Cuma satu kekurangan dari ini, mungkin hampir di tiap bor cordless itu, bor chest, kekurangannya hampir semua sama ya, yaitu penerangannya selalu nyala. Sementara ketika penerangan nyala, otomatis daya baterai akan berkurang. Artinya penerangan ini, lampu LED ini cukup nyerap juga ya daya yang tersimpan dalam baterai. Jadi kalau saran saya, mungkin kalau Rio pengen ngeluarin lagi merek terbaru atau tipe terbaru, sebaiknya lampu penerangannya di sini pakai saklar, entah di mana naruhnya, supaya ketika kita bekerja di tempat yang terang, kita nggak perlu penerangan ini. Ini kan cukup memakan power juga di baterai. Jadi nyalanya itu ketika kita butuh saja, nggak perlu otomatis langsung nyala di tiap saat, entah itu siang atau malam. Tapi cukup kokoh sih. Oke. Kemudian kita ke baterai ya. Di sini saya lihat nggak ada sih. Saya nyari-nyari dari tadi nggak nemu sih. Indikator baterai. Iya. Oh ini ya, ada. Jadi ini salah satu dilema juga ketika kita memiliki bor cordless ya, yang tidak memiliki indikator baterai. Jadi kita tidak punya dasar bahwa bor itu sudah akan dicas, sudah akan low. Akhirnya kita berharap bahwa kita bisa bekerja maksimal 3 jam untuk menggunakan bor ini, tapi ternyata tinggal beberapa menit, karena kita nggak tahu, nggak ada indikator penuh atau low kondisi baterai. Kalau ini ada ya. Jadi ini kondisinya sisa 3 ya kalau nggak salah, 2 ya. Iya. Kalau penuh nih terang semua. Oke. Nah, 3 ya, 3 tapi menjelang 2. Jadi menurut saya cukup mantap sih bor Rio ini yang 20 volt ya. Akhirnya cita-cita tercapai juga. Sekian review singkat dari saya. Salam.